itu tidak usah dilogikakan. Kalau ulama mengatakan demikian ya sudah. Dulu sudah kemarin ya, dulu di apa sedemikian DPD waktu sedikit gua jadi telan lagi pak dagingnya gede lagi teman-teman apa namanya sekitar sewu dijual gitu. Nah nasi yang bisa juga apa sikat gigi apa sebelum juga semprotan asma ada kok negara asma itu bagi orang yang kena asma ini serok. Logam kedua yang harus kita jaga itu hidung. Hidung itu jangan dimasuki sesuatu. Wudu. Memasukkan air ke dalam hidung boleh nggak? Boleh. Caranya yang benar. Kalau seperti biasanya tidak boleh. Masukkan air ke tangan diserap masuk dalam lagi. Kata bahasanya. Jadi kalau kita ingin berwudu sebelum ingin memasukkan air ke dalam hidung, istimsyak istilah bahasa syariatnya. Caranya dulu lah. Kalau biasanya air dimasukkan ke dalam tangan, dimasukkan itu protokol itu bagus itu. Tetapi ketika berpuasa itu airnya sambil mendidih. Sebab itu juga saya. Nah, begini kan 99% air masuk ke dalam. Karena batas boleh tidaknya sesuatu masuk ke dalam hidung itu batasnya adalah daging dan tulangnya. Nah, masih sebatas di daging yang ini tidak batal ini. Masuk biji kita, upil, ya silakan. Jangan sampai upilnya apa, bijinya masuk ke dalam tulangnya. Kan ada rongga ya, kalau orang tengkorak kan ada rongganya lagi. Jadi batasnya kalau biji kita masuk, pokoknya semua bicara atau tapi itu sudah batas, tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang dalam. Jadi kitab-kitab pun menjelaskan bahwa batas bolehnya sesuatu masuk ke dalam lubang hidung adalah ketika jari kelingking kita sudah tidak bisa masuk lagi. Kukunya panjang nggak gimana? Pilih jari yang kukunya tidak panjang. Karena kuku itu bisa masuk ke dalam, karena dia kan kecil, bisa masuk. Jadi hati-hati itu upil itu pakai kuku, hati. Karena mungkin jarinya tidak sampai masuk ke dalam batas itu, ke dalam daging yang keras atau balung itu, tapi kuku bisa masuk. Tak upil mana? Tuh, hati-hati yang upil tidak boleh itu bisa. Itu biasa kan. Cuma supaya dia lebih siap dalam yang semakin lepas. Karena kan kebiasaan kan macam itu mengapa dan upil. Ragu pakai pik inhaler, ada ya? Buat apa namanya? Pilok, boleh, punya aroma, boleh. Pik inhaler. Kalau ada semprotan itu ada nggak? Sehingga saya tidak ada ya. Untuk melegakan pernapasan di situ tidak ada. Ada kan ada yang boleh. Asal yang mana agak jauh, kalau dekat itu masuk. Tidak kan mulut. Ada, diturunkan alat pelega tenggorokan seperti orang asma itu kan jauh. Kan jarak antara mulut dengan tenggorokan kan jauh. Tapi kalau hidup kan dekat. Jadi kalau semprotan hidup untuk melegakan pernapasan itu mengkhawatirkan bisa masuk ke dalamnya. Kalau semprotannya berupa cairan. Kalau sekedar hanya udara atau semprotan apa butir-butir air yang halus yang tidak kelihatan tahun itu boleh dianggap udara dingin tanpa namanya akan jarak. Tapi umumnya untuk melegakan hidung itu adalah sedikit obat jeruk boleh itu biasanya hanya itu yang biasa dilakukan ketika kita sedang tidak berpuasa. Dan jika dilakukan di puasa itu yang terlambat. Terus telinga ini bulunya kok ketegat membersihkan telinga dengan ketegat lagi ya ini seperti toko yang kumpul itu kapas tuh kalau kumpul kan ini gatel pakai gula ayam atau suka temaki. Saya dulu malah peneliti yang bagian bener itu banyak orang di blog yang pakai ini beneran marah mereka marah boleh jadi ketegat masuk ke dalam kuping karena gatal boleh
Tapi karena ingin membersihkan kuping, itu jadi masalah. Jadi tidak. Kalau kita ingin membersihkan kuping, telinga, saya katakan itu tidak boleh siang. Nanti malam saja. Kan bisa malam, masa siang harus siang. Kecuali gatal masalahnya lain. Kalau gatal ya, gatal itu dibolehkan karena kondisinya darurat. Kuping gatal ini kan enggak. Kadang bingung teropol, paku barang. Orang yang sudah telinga gatal tuh bingung. Itu tidak ada. Yang kena apa namanya? Kalau telinga, tapi bisa ada infeksi. Virus itu pas kali pokok untuk paku barang yang tebal itu panggil. Nah, menghilangkan gatalnya tuh ternyata infeksi. Ini dia. Cerita. Batu lu, itu ngantuk. Kalau begini gatal ya kan bisa ditahan ya, tempatnya mungkin tidak kuat. Harus ada. Saya kadang-kadang gatal ke lagi, tak kantongi kat tempatnya. Masalah sholat nanti masalahnya di rumah gatal tidak lama itu aja. Perbedaannya lah kita sholat tidak langsung, mending ngantongkan tempat terus sambil berjalan begini. Katanya itu. Apa itu kalau masalah gatal? Kalau gitu. Obat tetes telinga boleh nggak? Nah, obat tetes telinga itu boleh tetes telinga. Kalau tetes kan tidak banyak akan masuk kepada tenggorokan. Hanya tetes berarti 3 boleh tetes telinga. Tapi ada ulama yang menyarankan jangan mengobati tubuhnya ini, hati-hatinya. Tetapi kalau ternyata kita sudah harus saat itu karena jadwalnya, mungkin dokter menyarankan ini obatinya 3 kali sehari loh. Nah, kita mesti mau harus ada siangnya. Gimana lagi? Resep tamnya itu kok, ya. Kalau kita ada nanti kondisi telinga seperti apa, anak kecil kokokan itu kan ada obatnya. Kalau hanya sekali sehari bisa malam. Kalau memang menurut kita tidak apa-apa dengan ibunya tidak apa-apa, itu malam biasanya. Tapi kalau harus ada resep 3 kali sehari, ya sudah tidak apa-apa. Jadi puasa itu jangan terlalu menyulitkan. Sesungguhnya yang paling harus diingat itu bukan masalah itu, pokok siap asli gitu. Kita hadis-hadis itu jarang menyebutkan hal-hal yang seperti kuping, apalagi jarang. Mesti hadis itu menjelaskan apa? Ojo melakoni maksiat. Itu makan minum kan wajar. Itu. Jadi saya perhatikan hadis Nabi itu hanya 2 yang jelas, makan dan minum. Lainnya itu pendapat ulama ya. Setelah mempelajari berbagai hukum, kesimpulannya ini. Tetapi hadis-hadis jelasnya makanya Nabi puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan minum, tetapi puasa lidah. Makanya dalam masalah yang tidak makan tidak minum itu banyak perbedaan pendapat karena kenapa. Tetapi yang kita bernasab Syafi'i ya seperti yang tadi saya sampaikan, hukumnya seperti itu. Walaupun tidak menemukan hadisnya, tetapi setelah mengumpulkan pendapat para ulama dan juga mengumpulkan dari hadis yang lain, kesimpulannya begini. Karena Nabi memang tidak akan menyebut ABCD karena kata zaman dulu yang tidak ada, tidak hanya yang tidak ada juga loh. Obat sambal asma juga tidak ada. Terus sudah ya, kemasukan air Pak, pas mandi yang cepat. Asal mandinya hati-hati. Kalau bisa jam dengan keramas, apalagi pakai suara itu, ini masuk nanti itu jadi. Kalau masukkan, bukan sengaja dimasukkan atau kupingnya tadi kemasukan air. Ada suara yang dung. Biasanya kalau begini banyaknya, dari lama, itu gimana? Jangan. Jadi air yang sudah terlanjur masuk ke dalam telinga dan sengaja tidak batal. Tetapi memasukkan air lagi, menghilangkan air itu masalah. Kemudian ditahan. Kecuali secara medis harus segera, harus segera darurat. Saya tidak tahu ya, air yang di dalam telinga itu harus segera dikeluarkan.